Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang PKN dalam tradisi pendidikan disiplin ilmu sosial. Pada pertemuan ketiga, kita kan sudah membahas bagaimana dari disiplin ilmu, kemudian ilmu pendidikan, kemudian menjadi pendidikan disiplin ilmu. Nah, salah satu pendidikan disiplin ilmu itu adalah pendidikan disiplin ilmu sosial. Atau dalam bahasa lainnya kita sebut sebagai studi sosial atau social studies. Atau di kita ya di Indonesia sering disebut sebagai ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lihat bagaimana posisi pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam pendidikan disiplin ilmu sosial itu, dalam IPS itu. Nah, di kurikulum 2020 program studi kita, ini sekarang sudah muncul satu mata kuliah baru, selain pengantar ilmu sosial, ya, yang disampaikan oleh Pak Supriyadi, juga ada mata kuliah pendidikan ilmu sosial, ya. Jadi bukan hanya pengantar ilmu-ilmu sosial, tapi juga sudah ada pendidikan ilmu sosial. Nah, pendidikan ilmu sosial itu yang kita sebut sebagai social studies, ya, atau IPS itu. Nah, jadi ini sifatnya melengkapi, ya, melengkapi dari mata kuliah yang disampaikan oleh Pak Supriyadi. Ada dua bahan kajian yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah memaknai kembali ilmu-ilmu sosial dan pendidikan disiplin ilmu sosial atau social studies gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan mendeskripsikan pendidikan kewarganegaraan sebagai tradisi dalam social studies. Jadi yang harus kita pahami di awal adalah bahwa PKN itu adalah salah satu tradisi dari pendidikan disiplin ilmu sosial atau katakanlah bagian dari pendidikan disiplin ilmu sosial. Makanya kan PKN itu masuk di kelompok ilmu-ilmu sosial atau humaniora gitu ya. Untuk yang pertama kita akan bicarakan ilmu sosial dan pendidikan disiplin ilmu sosial. Ini sifatnya hanya penyegaran saja ya, karena di pengantar ilmu sosial saya kira teman-teman semua ini sudah mempelajarinya gitu ya. Ini tentang ilmu-ilmu sosial atau social science. Ilmu sosial merupakan suatu konsep untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek kemasyarakatan manusia. Jadi seperangkat disiplin akademik atau disiplin ilmu yang membicarakan tentang manusia. Jadi ada banyak disiplin ilmu atau disiplin akademik yang fokus membicarakan tentang aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Pengertian yang lain ya, yang senada dengan yang slide sebelumnya tadi, disampaikan oleh Dahrendorf ya, pada tahun 2000. Ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Jadi kitalah gitu ya, manusialah yang dipelajari oleh ilmu-ilmu sosial dalam hubungannya kita dengan lingkungan sosial kita. Nah, apa saja disiplin ilmu sosial itu? Di sini ada gambar ini ya, ada gambar di slide ini. Ini adalah disiplin ilmu sosial yang utama. Ini core subject ya, yang warna ungu. Ada antropologi, ada ekonomi, ada politik, ada sosiologi. Nah, kemudian ada yang warna hitam, ini interdisciplinary subject. Jadi materi yang sifatnya interdisipliner. Ya, coba kita lihat ada business and management. Ini kan dua kajian bisnis dan manajemen.
ada human geography and environment, ya, geografi dan lingkungan, gitu ya. Kemudian ada education, pendidikan, ada kesehatan, ini ada policy studies, studi tentang kebijakan, gender and sexuality, ini masuk di rumpun ilmu sosial. Kemudian media studies, ya, studi tentang media, international relation, ya, hubungan internasional, development studies, ya, studi tentang pengembangan, area studies, ini yang warna abu, ya, ini supporting subject, ya. Jadi mata pelajaran atau bidang ilmu yang memberikan support untuk pengembangan ilmu sosial apa saja, ada filosofi, ada history, sejarah, ada law, ada hukum, ya, dan psikologi, ya, psikologi. Nah, karena gambarnya seperti ini dari Dahrendorf, ya, maka yang utama menurut Dahrendorf ini ada 7. Ada sosiologi, ya. Sosiologi ini sifatnya hanya mengingatkan kembali saja. Sosiologi mempelajari masyarakat dan hubungan atau relasi antar manusia di dalamnya. Kita misalkan begitu mendengar sosiologi pasti bicara tentang masyarakat. Bagaimana hubungan di antara masyarakat itu, ya. Ada perubahan-perubahan sosial, mobilitas sosial, gitu ya, istilah-istilah yang selalu ada di dalam kajian tentang sosiologi. Ada masyarakat desa, masyarakat kota, gitu ya. Gemeinschaft, Gesellschaft, itu istilah-istilah yang biasa muncul di sosiologi. Mempelajari manusia, hubungan atau interaksi di antara sesama manusia. Kemudian yang kedua, antropologi. Nah, kalau antropologi sama mempelajari manusia, tetapi dia lebih fokus pada budayanya, ya. Kalau tadi sosiologi pada interaksi antar manusianya, kalau antropologi pada budaya yang dihasilkan oleh manusia itu, gitu ya, antropologi. Nah, kemudian psikologi ini mempelajari tingkah laku dan proses mental. Ya, kalau bicara psikologi sosial berarti kan tingkah laku dan proses mental dari manusia, ya. Kemudian ekonomi mempelajari produksi dan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Ekonomi itu kan berbicara tentang bagaimana upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat, gitu ya. Mungkin kita mengenal ada konsep-konsep utama dalam ekonomi, ada misalkan uang, gitu ya, produksi, distribusi, gitu ya, konsumsi, itu istilah-istilah yang ada dalam konsep ekonomi, jual beli dan sebagainya. Kemudian geografi, khususnya geografi sosial. Ini mempelajari lokasi dan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Nah, teman-teman pernah ya belajar tentang geografi, bagaimana lokasi suatu tempat itu, ya, yang dihuni oleh setiap manusia atau masyarakat itu ternyata turut mempengaruhi bagaimana masyarakat itu, gitu ya. Apakah hubungan antar masyarakatnya, apakah budaya yang dihasilkannya, atau upaya-upaya mensejahterakan kehidupannya, atau sikap mental dan perilakunya, kan gitu ya. Dari satu lokasi atau dari satu tempat tertentu itu sangat mempengaruhi. Misalnya kita sering dengar kan, orang yang hidup di pesisir pantai itu kecenderungannya dia keras, gitu ya. Kalau bicara juga keras, gitu ya. Kenapa keras? Nah, disinyalir karena dalam kehidupan sehari-hari dia harus berhadapan dengan deburan ombak, misalkan gitu ya, di pantai. Jadi bicaranya dia terbiasa keras agar bisa didengar oleh yang lainnya. Berbeda dengan teman-teman yang tinggal di daerah dataran tinggi atau dataran pegunungan, gitu ya, daerah tinggi lah. Di daerah tinggi biasanya
kecenderungannya orang-orangnya punya sikap halus, ya. Suaranya juga tidak terlalu keras, ya. Kenapa demikian? Katanya gitu ya, karena suara yang tinggal di pegunungan atau tinggal di dataran tinggi itu kecil pun itu akan dihantarkan oleh angin gitu ya. Tidak ada penghambat, kita tidak berhadapan berlawanan dengan suara ombak. Jadi walaupun bicaranya tidak terlalu keras pasti terdengar. Dan sekali lagi kajian geografi ini penting karena kontur satu wilayah akan mempengaruhi bagaimana kehidupan sebuah masyarakat, kehidupan manusia dan masyarakatnya. Bagaimana mereka misalkan menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya, alam lingkungannya, ya. Di beberapa tempat misalnya kita sudah mengetahui bahwa misal ya di kita di Jogja ini ada Kulon Progo itu kan dikenal dengan daerah Kulon Progo apa Gunung Kidul ya, yang yang sering kekeringan tuh apa? Gunung Kidul ya? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Oke. Gunung Kidul itu kan daerahnya kering ya. Bahkan program-program ke sana kalau pengabdian misalkan lebih banyak bagaimana penyediaan air bersih untuk masyarakat. Tetapi masyarakat di sana kan tetap berjuang hidup, mereka menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya. Bagaimana dengan sumber air yang sedikit, yang terbatas, tapi mereka bisa tetap eksis gitu ya, tetap hidup gitu ya, tetap menjalankan aktivitasnya. Nah, bagaimana mereka menyesuaikan dengan lingkungannya itu? Mereka berdamai lah, bahasanya berdamai dengan lingkungan. Demikian juga misalkan di daerah-daerah tertentu yang menjadi langganan banjir. Dulu di Bandung misalkan saya, di Kabupaten Bandung itu ada satu kawasan yang itu jangankan hujan besar gitu, hujan kecil sekalipun misalkan hujan setengah jam saja itu sudah pasti banjir. Dan airnya itu tidak surut satu hari itu, bisa seminggu gitu ya, bisa 2 minggu gitu. Apalagi kalau hujan lebat seharian, nah sudah itu bisa sebulan itu air menggenang kawasan. Nah, mereka itu ya kecuali yang memiliki modal besar ya, tapi bagi yang modalnya terbatas, mereka akan menyesuaikan, berdamai dengan lingkungan, bagaimana tetap bisa hidup di lingkungan yang menjadi langganan banjir. Bagaimana rumah-rumah mereka dibuat sedemikian rupa sehingga misalnya begitu banjir datang mereka tetap bisa tinggal di rumah. Dibuatlah 2 lantai misalkan gitu ya. Lantai yang pertama itu cenderung digunakan untuk bukan untuk misalkan untuk menyimpan barang-barang berharga, itu disimpan di lantai 2. Tidur dan segala macam lantai 2. Lantai 1 untuk dapur misalkan, parkiran dan sebagainya. Mereka menyesuaikan dengan lingkungan itu. Ini pentingnya kita bicara geografi gitu ya. Kemudian politik ya, kita sama-sama tahu ini ya, mahasiswa PKN mempelajari pemerintahan sekelompok manusia termasuk negara. Politik itu kan berbicara siapa mendapatkan apa, kapan, bagaimana, di mana gitu ya, itu bicara politik. Jadi bukan sekedar kekuasaan, tetapi politik itu adalah seni bagaimana mengelola sekelompok manusia, termasuk negara gitu ya. Kemudian sejarah ini mempelajari masa lampau ya, kejadian-kejadian masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia. Apakah kejadian-kejadian masa lalu itu misalkan ada proyeksi berulang di masa depan gitu ya, atau pelajaran-pelajaran apa yang bisa diperoleh dari kejadian masa lalu untuk hari ini dan periode yang akan datang. Nah, ini menurut Dahrendorf ada 7 ya. Ada 7 cabang utama ilmu sosial gitu ya dari gambar ini. Saya kira itu saja kuliah kita hari ini, dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Akhirul kalam, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.